harus masukin satu pemain tengah yang bisa jaga tuan Pong. Penyerang tengah kita habis, Bay. Masukin Effendi. Loh, kok striker? Percaya sama saya, Bang. Effendi satu-satunya yang paling fit di antara kita semua. Ini keputusan yang harus saya ambil. Saya yang tanggung jawab, kok. Bay. Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Garuda di Dadaku 2. Film ini menceritakan tentang kelanjutan seorang anak laki-laki yang telah berhasil menggapai cita-citanya sebagai pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Namun kali ini dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat. Harus berjuang lebih keras lagi membawa nama Indonesia menang di dalam setiap pertandingan turnamen ASEAN. Lantas, akankah Bayu berhasil membawa nama Indonesia sebagai pemenang? Tetapi sebelum masuk ke filmnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu bre yang pertamanya. Link gua taruh di deskripsi bre, oke? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Sosok anak laki-laki bernama Bayu merupakan seorang kapten tim nasional Indonesia yang dimana di saat itu sedang melakukan pertandingan persahabatan dengan Jepang. Namun Indonesia mengalami kekalahan di kala itu. Lantas pelatih dan para atasan berusaha menenangkan mereka dengan memberikannya semangat untuk terus berjuang lebih keras lagi. Bahkan di samping itu, para atasan juga memberitahu jadwal pertemuan makan malam mereka dengan para donatur. Sehingga pelatih pun menolak keras agenda tersebut, dikarenakan menurutnya sangat tidak penting. Lebih baik memfokuskan latihan supaya mereka menjadi tambah kuat. Bukannya malah mendengarkan pembicaraan politik antar para atasan dan para donatur nantinya. Lalu setelah selesainya pertandingan, Bayu pulang dijemput oleh ibunya. Sesampainya di rumah, Bayu tidak sengaja menendang kardus yang berisi atribut sepak bola yang dahulu dimiliki oleh kakeknya. Maka ia langsung membawa ke kamarnya untuk disimpan dan dijadikan sebagai kenang-kenangan. Bahkan juga bisa dijadikan penyemangatnya ketika akan melakukan pertandingan. Lalu di keesokan harinya, Bayu bertemu sahabatnya bernama Heri. Mereka sedang mengevaluasi pertandingan kemarin. Di dalam waktu yang bersamaan, di samping itu pelatih tim nasional Indonesia yang bernama Harido ternyata dipecat oleh para atasan. Dikarenakan tolakannya pada waktu itu untuk membawa anak-anak bertemu makan malam dengan para donatur. Karena menurut para atasan pertemuan tersebut sangatlah penting, dikarenakan organisasi tidak akan berjalan jika tidak adanya para donatur. Sehingga pelatih Harido mengikhlaskan keputusan mereka tersebut. Sementara itu, Bayu sebagai pemain sepak bola, ia juga tidak lupa atas kewajibannya bersekolah seperti biasa. Namun ia sering sekali mendapat teguran keras dari wali kelasnya, disebabkan adanya beberapa nilai mata pelajaran di bawah rata-rata. Maka dari itu, wali kelasnya meminta Bayu untuk belajar lebih keras lagi. Jangan hanya memikirkan sepak bola saja, akan tetapi pikirkan juga sekolahnya yang paling utama. Sehingga ibunya meminta Bayu berjanji agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian setelah itu Heri main ke rumah Bayu, namun tidak sengaja melihat ada tiket turnamen Asian Cup U13. Maka Bayu langsung menjelaskan bahwa tiket tersebut adalah milik kakeknya. Sehingga Bayu menyesalkan bahwa dirinya belum bisa membawa kemenangan di setiap pertandingannya selagi kakeknya masih hidup. Lalu di keesokan harinya, para pemain diperkenalkan dengan pelatih baru yang bernama Wisnu. Lalu setelahnya pelatih itu membahas pokok permasalahan yang ada di dalam para pemain, yaitu stamina. Maka ia meminta para pemain di tanggal merah untuk latihan di esok hari. Namun akan tetapi yang dimana biasanya mereka libur, namun kali ini tidak. Kemudian di hari yang berikutnya, para pemain sudah ditunggu oleh pelatih Wisnu di tengah padang pasir yang luas dan panas. Sehingga para pemain terus digencar habis-habisan supaya stamina mereka lebih kuat. Di selang latihan itu, Bayu juga harus membagi fokusnya kepada tugas sekolah yang harus ia laksanakan secepatnya bersama teman-temannya. Bahkan pelatih Wisnu juga merekrut satu anggota baru bernama Yusuf. Maka Bayu diberikan kepercayaan oleh pelatih Wisnu untuk menjaga kestabilan tim serta semangat para pemain.
Lalu setelahnya latihan, Yusuf ditawarkan untuk menginap sementara waktu di rumah Harry, agar menurutnya itu mereka bertiga nanti bisa terus bersama-sama. Lantas Yusuf langsung menyetujui tawarannya tersebut tanpa pikir panjang. Lalu kemudian saat Bayu pulang, di dalam rumah terlihat ada partner bisnis ibunya, yang kemungkinan itu bisa dibilang pacar barunya, sehingga Bayu merasa resah atas kehadirannya belakangan ini yang selalu ada di rumahnya setiap saat. Singkat cerita, tibalah di hari pertandingan Indonesia melawan Filipina. Namun kali ini Indonesia harus menelan pil pahit kekalahan. Setelah pertandingan itu, para atasan langsung mengkritik keras kinerja pelatih Wisnu yang dibilang sangat buruk. Namun pelatih Wisnu berjanji akan melakukan yang terbaik lagi ke depannya, serta memberikannya waktu untuk memperbaikinya. Sehingga para atasan mengancam jika pertandingan besok melawan Vietnam imbang, maka mereka tidak pikir panjang akan langsung memecatnya. Sehingga atas kesepakatan tersebut, pelatih Wisnu akan membuktikan kemampuannya. Lalu di malam harinya saat makan malam, Bayu mulai merasa kesal atas tingkah laku partner ibunya, karena lama-lama terlihat semakin intens terhadap dirinya, bahkan memamerkan kemesraan di depannya juga. Lalu singkat cerita, pertandingan melawan Vietnam akhirnya tiba. Lantas Bayu menyelipkan tiket kakeknya di dalam kaos kaki untuk dijadikannya semangat. Sehingga di pertandingan tersebut Indonesia hampir saja mengalami kekalahan. Namun setelah berjuang mati-matian, akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Lalu setelah itu Bayu kembali melanjutkan tugas sekolahnya seperti biasa kerja kelompok. Maka beberapa hari kemudian, di tengah persiapannya melawan Laos, para pemain diwawancarai wartawan. Namun tidak lama setelahnya, para wartawan langsung diusir oleh pelatih Wisnu mentah-mentah, karena kehadiran mereka sangat mengganggu, apalagi diam-diam menyelinap masuk ke tempat tersebut. Lantas di pertandingan Indonesia melawan Laos sedang berlangsung, akhirnya Indonesia kembali berhasil merebut kemenangan dalam pertandingan bergengsi tersebut. Maka dengan otomatis Indonesia berhasil memasuki pertandingan selanjutnya di babak semifinal, yaitu Indonesia melawan Malaysia. Karena Malaysia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan, maka dari itu pelatih Wisnu mati-matian berusaha melatih mereka lebih keras lagi, serta mewanti-wanti akan kekalahan. Sehingga tibalah waktu pertandingan melawan Malaysia dimulai. Maka dari itu pelatih Wisnu menerima usulan dari Bayu meminta untuk mencadangkan Yusuf dalam pertandingan ini. Namun ternyata di luar dugaan, pertandingan sangat kacau di babak pertama tanpa Yusuf. Indonesia kebobolan 1 angka. Lantas pelatih Wisnu tidak bisa membiarkan formasi tersebut dipertahankan lebih lama, sehingga memutuskan untuk menurunkan Yusuf langsung. Sontak penonton sangat bersenang bersorak-sorak menyambutnya. Maka hal itu membuat Indonesia berhasil menyamai kedudukannya yang dicetak oleh Yusuf. Namun lama-lama pertandingan semakin tidak terkendali. Bahkan pelatih Wisnu sampai harus masuk ke lapangan meminta keadilan pada wasit. Akan tetapi ia malah mendapatkan kartu merah dan langsung dikeluarkan dari area pertandingan tersebut. Singkat cerita, akhirnya karena skor imbang mereka harus masuk drama adu penalti. Maka para pemain berjuang keras untuk merebut kemenangan. Hingga pada akhirnya Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 4-3. Lantas pelatih Wisnu sangat gembira atas kemenangannya tersebut. Namun akan tetapi di final nanti Bayu tidak akan menjadi kapten lagi. Maka Bayu hanya pasrah dan merenung memikirkannya sehabis mendengarkan hal tersebut. Lalu setelah itu Harry pun langsung menemui Bayu mengungkapkan kekecewaannya bahwa sahabatnya itu sudah tidak sportif membuat Yusuf menjadi cadangan. Dikarenakan Harry tahu bahwa Bayu merasa iri terhadapnya. Dan ternyata benar itu memang alasannya, karena Bayu sangat iri dan takut tersaingi. Apalagi ia merasa sahabatnya itu sekarang lebih memilih Yusuf dibandingkan dirinya lagi. Namun akan tetapi cara Bayu melampiaskan kekesalannya itu hampir saja membuat Indonesia diambang kekalahan. Maka dari itu Harry tersinggung langsung mengembalikan tiket pertandingan finalnya. Lantas semenjak kejadian itu hubungan Harry dengan Bayu semakin renggang. Bahkan juga di setiap sesi latihan menjelang final Bayu dengan sengaja tidak hadir untuk latihan. Ia malah sibuk ngedate sama cewek kesukaannya. Namun hal itu disebabkan Bayu sudah merasa putus asa atas kegagalannya sebagai kapten.
Akan tetapi banyak orang yang menyemangatinya untuk berjuang sedikit lagi. Bahkan ibunya juga sendiri memberikan semangat dan dukungannya supaya jangan pantang menyerah di saat kemenangan sudah di depan mata. Sehingga hal itulah membuat Bayu sadar bahwa yang ia lakukan selama ini adalah salah. Lantas Bayu dengan semangat berusaha untuk bangkit kembali. Lalu di keesokan harinya Bayu menemui Harry ingin meminta maaf dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lantas Harry pun memaafkannya dan mereka kembali baikan. Serta Bayu juga memberikannya kembali tiket final pertandingan. Singkat cerita, pertandingan final melawan Thailand akhirnya tiba digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Maka Bayu langsung bergegas datang meminta maaf kepada pelatih Wisnu karena sudah tidak hadir dalam beberapa sesi latihan terakhir menuju final, sehingga pelatih Wisnu tidak menghiraukan hal tersebut. Akan tetapi ia hanya meminta Bayu berjuang demi nama Indonesia sekali lagi menuju puncak kemenangan. Bahkan ia juga sempat meminta maaf ke Yusuf atas perilakunya sebelum pertandingan. Di saat berlangsungnya pertandingan, Indonesia mengalami kekalahan di babak pertama dengan skor 1-0. Maka di saat sesi istirahat, Bayu menyempatkan membangkitkan kembali semangat teman-temannya itu yang membara. Lalu Bayu baru diturunkan ke lapangan di babak kedua. Namun pelatih Wisnu hanya bisa memantau di tempat bangku penonton, dikarenakan kartu merah yang diterimanya saat pertandingan melawan Laos sebelumnya. Maka di menit awal babak kedua, Bayu berhasil mencetak gol menyamai kedudukan. Bahkan Bayu terlihat seperti kapten mulai berkoordinasi dengan baik antar pemain. Hal itu dengan otomatis formasinya berjalan dengan lancar dan semakin kuat. Lalu setelahnya tidak lama kemudian Yusuf kembali berhasil menyumbang 1 gol di menit akhir babak kedua. Maka pada akhirnya Indonesia berhasil di titik puncak kemenangan. Karena hal itulah sontak membuat semuanya menangis karena terharu. Bahkan bangga atas kemenangan Indonesia di turnamen Asian Cup. Karena selama 20 tahun Indonesia tidak pernah merasakan kemenangan tersebut. Lantas karena prestasi Bayu tersebut membuat ibunya sangat bangga. Dan pada akhirnya Bayu bisa mempersembahkan kemenangannya tersebut kepada almarhum kakeknya. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kemenangan bisa diraih dari gabungan kekuatan menjadi satu, bukannya dari kekuatan satu orang saja. Maka jika merasa gagal karena suatu hal, kita harus bisa bangkit lagi. Karena di balik kegagalan tersebut ada suatu rencana indah yang dikirim Tuhan untuk kita. Maka jangan pernah mudah menyerah serta hilangkan rasa iri hati, karena sifat itu sangatlah buruk dampaknya. Dan jangan lupa perbanyakkanlah doa, tetaplah semangat untuk membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional karena suatu capaiannya. Bagi kalian yang ingin menontonnya silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.